Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Fitria dari Universitas Juanda Bogor, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD semester 4. Di sini saya sedikit membahas tentang sumber dan media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran IPS SD, serta peran IPS dalam praktik pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, apakah ada yang tahu pengertian sumber belajar? Nah, di sini sumber belajar menurut para ahli, yaitu sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dengan bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisien tujuan pembelajaran. Bang 1990. Media adalah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Gen. Media alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dan sumber belajar ke penerima pesan. Media pembelajaran dalam mewakili guru menyajikan informasi belajar siswa. Kaumalasari 2014. Dari beberapa menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat bahan pembelajaran siswa, sedangkan media adalah sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Selain itu, sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, manusia, buku, perpustakaan, media massa, alam, lingkungan, dan media pendidikan. Komponen belajar terdiri dari pesan, orang, bahan atau software, alat atau hardware, teknik, dan latar atau lingkungan. Pesan adalah mendapat informasi, bisa dari cerita rakyat, dongeng, fabel, dan sebagainya. Orang dari guru, ahli, siswa, tokoh masyarakat. Sedangkan bahan, buku, film, candi, relief, prasasti, slide gambar. Alat atau hardware, papan tulis, komputer, televisi, DVD, perangkat keras. Sedangkan teknik itu diskusi, seminar, simulasi, permainan, debat. Lingkungan berupa ruang kelas, studio, aula, kantor, museum, dan pasar. Selain itu, tipe sumber belajar itu terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tersedia dan tinggal dimanfaatkan saja. Sumber media yang dirancang yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sedangkan sumber belajar yang tersedia dan tinggal dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran. Contoh dari sumber belajar yang dirancang yaitu seperti buku, internet, dan sebagainya. Contoh dari sumber belajar yang tersedia dan tinggal dimanfaatkan yaitu seperti pasar, penggunungan, museum, laut, dan sawah. Selain itu, fungsi sumber belajar dalam pendidikan adalah mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang ketiga, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang keempat, memberikan kesempatan
bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, perencanaan program pembelajaran yang sistematis. Yang ketujuh, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Selanjutnya, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas yang mampu menembus geografi. Komponen kriteria dalam memilih sumber belajar terdiri dari tujuan materi yang disampaikan harus jelas dan siswa dapat memahami isi materi tersebut. Karakteristik siswa, karakteristik yang harus disampaikan harus sesuai. Misalnya siswa tersebut cara belajarnya dengan menggunakan audiovisual, karena setiap siswa itu cara belajarnya berbeda-beda, ada yang audio, ada yang visual, dan sebagainya. Karakteristik sumber belajar, dalam memilih sumber belajar harus bersifat fleksibel dan luas. Alokasi waktu dalam pembelajaran harus disesuaikan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan materi tersampaikan semuanya. Selanjutnya, ketersediaan. Misalnya dalam menyampaikan materi harus diperhatikan juga ketersediaan sarana dan prasarana. Misalnya di sekolah tersebut tidak ada proyektor. Nah, bagaimana cara guru menggantikan media tersebut yang sesuai dengan materinya. Selanjutnya, efektivitas, kompatibilitas, biaya, dan yang terakhir kayak nilai, moral, dan norma. Di dalam pembelajaran harus ada nilai, moral, dan norma, karena apabila tidak ada nilai, norma, dan moral, maka pembelajaran tersebut tidak akan bermakna. Contoh sumber belajar IPS. Yang pertama itu ada perpustakaan, berita, buku teks, petani, museum, dan juga nelayan. Selanjutnya, dengan adanya wabah COVID-19 ini, sekolah diliburkan dan pembelajaran dirumahkan. Hal tersebut adalah salah satu cara untuk mengurangi penularan COVID-19 agar tidak semakin meningkat. Dalam keadaan pandemi COVID ini, maka pembelajaran IPS di SD dilakukan dengan daring, yaitu dengan menggunakan sumber dari internet dan medianya berupa TV. Biasanya siswa disuruh menonton TV TVRI karena di situ ada program pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah dari mulai jenjang TK sampai jenjang perguruan tinggi. Biasanya siswa disuruh menonton dan memperhatikan materi apa saja yang telah diterangkan, dan siswa menjawab soal-soal tersebut lalu dilaporkan kepada gurunya sebagai bukti bahwa siswa tersebut telah mengikuti pelajaran. Pembelajaran IPS itu sesuai fakta, isu yang ada, dan siswa dituntut untuk berpikir kritis dan logis dalam permasalahan yang ada. Dalam pembelajaran IPS yang ada yang namanya sejarah. Untuk mengetahui atau mengenang sejarah tersebut, biasanya siswa melakukan pembelajaran luar kelas, yaitu seperti ke museum perjuangan, museum zoologi, agar mereka turun langsung mengenai pembelajaran IPS dengan sejarah. Dengan pandemi sekarang, maka pembelajaran keluar pun ditiadakan. Jadi siswa belajar dari rumah dengan menggunakan sumber dan media dari TV dan internet. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.